Sebelum saya membahas rangkaian ritual ibadah haji dan maknanya, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian haji. Pengertian haji adalah perjalanan ibadah ke Mekah atau lebih tepat seperangkat ibadah yang ditunaikan di sana dalam periode waktu yang telah ditentukan. Seperti yang sudah dilakukan Muslim sejak tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Atau mungkin sebelumnya ketika haji untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan seseorang atau seorang muslim setidaknya sekali semasa akil baliknya. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 91 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran maka tidak akan diterima atau tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekalipun dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang pedih dan mereka tidak memperoleh penolong. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian ritual ibadah haji dan maknanya. Dalam penelitiannya, William R. Roth menganut pandangan Arnold van Gennep tentang serangkaian ritus keagamaan, yang dimana merupakan suatu kerangka untuk menuliskan pandangannya tentang serangkaian ritus-ritus tersebut. Dalam tahapannya, haji direduksi menjadi 3, yaitu pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan atau tahap perpisahan. Dia juga mengatakan bahwa pada hakikatnya perjalanan ke Tanah Suci tidak memainkan peranan penting dalam contoh-contoh mengenai ibadah haji. Namun sangat jelas bahwa penduduk tanah itu sendiri harus meninggalkan rumahnya untuk memulai haji mereka. Tak ada bedanya dengan orang Indonesia yang harus melewati setengah belahan dunia. Maksudnya ibadah haji haruslah dilakukan di Tanah Suci meskipun rumah tinggal pelaksanaannya berada di sekitar Tanah Suci. Perjalanan teritorial yang dimaksud dalam hal ini yakni perjalanan melewati berbagai daerah untuk sampai ke Tanah Suci. Contohnya perjalanan dari Indonesia ke Mekah. Telah dikemukakan bahwa William menyebutkan bahwa ibadah haji memiliki 3 tahapan yang akan saya bahas satu persatu dari ketiga tahapan tersebut. Tahap pra-pelaksanaan yaitu perbekalan. Perbekalan ini mulai dari keuangan, mental, psikologi, keilmuan, dan kesehatan, serta bekal bagi keluarga yang ditinggalkan termasuk pelunasan hutang dan permintaan maaf kepada sanak, saudara, dan tetangganya, atau dengan kata lain seorang calon haji haruslah membereskan segala kewajibannya. Di Indonesia biasanya calon jemaah haji mengadakan tasyakuran atau menghidangkan makanan kepada tamu undangan yakni teman, sanak, saudara, dan tetangga sebagai bentuk kesyukuran dan permintaan doa untuk keselamatan selama melaksanakan ibadah haji. Setelah meninggalkan sanak keluarganya, seorang calon haji mulai seperti mereka yang meninggalkan dunia ini. Sesaat sebelum berangkat, calon haji menunaikan sholat 2 rakaat yang kemudian diikuti dengan pembacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Dalam hal ini, ayat yang biasa dibaca adalah ucapan Nabi Nuh sebagaimana dikutip dalam Quran surah 11 ayat 41 yang artinya dengan nama Allah tempat berlayar dan berlabuh. Tahap selanjutnya dalam pra-pelaksanaan ibadah haji adalah bila sampai di Mekah, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah miqat. Sebagai bagian dari ibadah penyucian diri yang menjadi simbol atau kegiatan menandai tahap akhir usaha meninggalkan kebiasaan lama dan melepaskan diri secara total dari kaitan-kaitan dan status duniawi dari masa lampau
dan dari dosa. Sambil melepaskan pakaian sehari-hari, mencukur rambut dan jenggot, serta memotong kuku, mandi besar, dan niat melaksanakan ibadah haji, kemudian mengenakan baju ihram, yaitu 2 potong kain berwarna putih yang harus digunakan ketika menunaikan ibadah haji. Sedangkan kaum wanita diharuskan memakai pakaian putih yang harus menutupi sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dalam situasi demikian, Tuhan tak mempersoalkan masalah derajat, jenis kelamin, atau status bawaan lain selain mereka adalah seorang muslim yang bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Seseorang yang berhaji sebelum memasuki miqat, yang merupakan titik awal revolusi besar ini, haruslah mengukuhkan niat apa saja yang harus dilakukan. Intinya adalah peralihan total ke dalam keadaan ihram. Kemudian di miqat juga seorang calon haji melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam sholat ini dia menghadap Allah sambil berdoa dan berkata bahwasannya ia menghadap Allah sebagai seorang manusia dengan mengenakan pakaian yang sama seperti yang akan dikenakan ketika menghadap Tuhan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Seperti yang telah disebutkan dari pra pelaksanaan, setelah usaha untuk meninggalkan kepentingan duniawi yang disimbolkan dalam ritual pra pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji bebas bergerak di segala penjuru kota suci sebagai tamu Allah sambil menyerukan talbiyah. Pemisahan yang total dari ikatan-ikatan sosial ini menjadi bukti dari apa yang Van Gennep kemudian Turner lihat sebagai permulaan tahap liminal atau transisi dalam seluruh proses ibadah haji. Para jamaah haji telah berubah menjadi sebagai bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Puncak ibadah haji yang berlangsung selama beberapa hari ditandai dengan serangkaian peribadahan yang sentral, esensial, yang dilakukan secara bersama-sama yang sudah sering dipaparkan, yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah ketika sampai di Makkah, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, berkurban di Mina, dan melempar batu di Aqabah, Jumrah al-Aqabah. Melempar batu di Aqabah bermakna bahwasanya pelaku ibadah haji siap berjihad di jalan Allah untuk memerangi kebatilan dan kezaliman, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Tahap ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan. Setelah serangkaian ibadah tersebut, sampailah para jamaah haji kepada waktu mereka untuk kembali ke tanah kelahiran dan masyarakat masing-masing sebagai individu yang baru. Ada yang menjadi semakin baik, ada yang juga sebaliknya. Tentu saja dalam penampilan lahiriah, banyak jamaah yang merubah sejak kepulangan mereka dari tanah suci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hujwiri mengatakan, pada perjalanan haji saya yang pertama, saya hanya melihat rumah Tuhan. Pada yang kedua, saya melihat rumah Tuhan dengan pemiliknya. Dan pada saat yang ketiga, saya hanya melihat Tuhan saja. Dalam buku Hakikat Islam Hussein 2008, 162 dijelaskan, perintah haji memang berbeda dengan perintah-perintah ibadah lain dalam Islam. Haji dilakukan hanya karena Allah semata. Haji harus betul-betul dilakukan dengan niat dan motivasi yang murni 100% karena Allah, bukan untuk piknik karena gengsi atau untuk memutihkan dosa dan meminta jabatan. Yang kesemuanya itu hanyalah kesenangan duniawi. Padahal haji adalah ritual untuk mencapai keterangan dan kesenangan ukhrawi atau akhirat.